Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari part 1 kemarin dengan judul usaha ternak penetasan versus usaha ternak penggemukan, atau dengan istilah breeder versus grower. Di video part 2 ini kita akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari usaha grower. Beberapa hari ini tidak bisa upload video dikarenakan cuaca hujan terus, jadi bisa sempat baru sekarang bikinkan video lanjutannya. Adapun kelebihan-kelebihannya untuk grower, modalnya lebih kecil daripada bisnis breeder atau penetasan. Grower ini apabila kawan-kawan memulainya dengan jumlah 100 ekor saja, itu modalnya jauh lebih kecil daripada bisnis penetasan. Kita asumsikan seandainya untuk modal yang lebih kecil, kita asumsikan satu box DOC-nya harga 800.000. Untuk pakan DOC ini, untuk pakannya sampai panen menggunakan seandainya dengan pakan full pur atau full bama, itu membutuhkan pakan sekitar 4 sak setengah. Harga satu saknya itu 420.000 rupiah. Jadi 4 sak setengah dikali 420.000 rupiah, totalnya 1.890.000 rupiah. Ditambah dengan bibit sebesar 800.000, jadi totalnya 2.690.000. Apabila dimasukkan ke biaya lain-lain 100.000, berarti 2.790.000. 2.790.000 untuk modal sampai ayam panen per 100 ekor. 2.790.000 kita genapkan saja 2.800.000. Nah, untuk menjual ayamnya sendiri, ayam ini seandainya kehidupan itu 90% dan dirata-ratakan 1 kilo saja per ekornya, maka akan didapatkan bobot sebanyak 90 kilo. 90 kilo dikali harga jual 40.000 per kilo, maka kawan-kawan dapat menjual dengan harga 3.600.000. Nah, dikurang dengan biaya pakan dan bibit dan lain-lain 100.000 tadi, kawan-kawan akan mendapatkan keuntungan sebanyak 810.000 rupiah. Nah, itu untuk per 100 ekor. Itu kelebihan yang pertama, modalnya relatif lebih murah dibandingkan dengan penetasan. Lalu yang kedua, kita asumsikan kawan-kawan berternak dengan jumlah sekitar 500 ekor. Maka kawan-kawan hanya tinggal mengalihkan 5. Untuk keuntungan bersihnya sekitar 4 juta rupiah per 500 ekor. Itu dengan catatan kehidupan 90%. Kehidupan 90% dan harga bama 420.000 di tempat sana, dan penjualannya di tempat kawan-kawan seharga 40.000 rupiah maksudnya per kilonya. Itu untuk modal yang lebih kecil. Terus untuk kelebihan yang kedua, kawan-kawan yang hanya mempunyai modal tipis, kawan-kawan bisa memulainya seandainya kawan-kawan hanya punya modal sekitar 1 juta rupiah di awal. Dengan catatan kandang brooding sudah siap ya. Kawan-kawan sudah bisa membeli DOC dan pakan seperlunya secukupnya, 1 sak saja.
Nah, itu bertahan untuk 1 bulan. Artinya pakan itu pada awal mulai usaha itu modalnya jauh lebih ringan daripada di usia yang mendekati panen. Jadi seandainya kawan-kawan tidak memiliki modal langsung full sebanyak 2.700.000, masih bisa untuk beternak joper di awal dengan catatan seandainya nanti purnya habis 1 sak beli lagi 1 sak, seperti itu. Itu untuk keuntungan kedua, artinya modal awal jauh lebih kecil. Lalu keuntungan yang ketiga, pembuatan kandang relatif lebih murah. Nah, saya videokan dari tempat yang agak jauh. Untuk kandang, apabila kawan-kawan hanya membesarkan 100 DOC saja dengan ukuran 1 tingkat saja, di ukuran 2 meter kali 90 untuk 100 ekor, kemungkinan hanya menghabiskan budget sekitar Rp200.000. Dengan box full saja triplek, paling hanya menghabiskan sekitar Rp200.000 untuk kandang brooding. Dan kandang pembesaran mungkin sekitar 1 juta sudah cukup, 1 sampai 2 juta sudah cukup untuk pembesaran kandang pembesaran setelah 1 bulan di dalam kandang brooding. Itu kelebihan yang ketiga. Lalu yang keempat, kelebihan yang lain, pemasarannya jauh lebih mudah daripada penjualan DOC. Kawan-kawan bisa menawarkannya ke tempat orang-orang yang menjual ayam di pasar. Kawan-kawan juga bisa menjualnya langsung ke warung makan. Juga kawan-kawan bisa menahan ayam apabila ayam tidak laku. Itu kelebihan dari bisnis grower. Sedangkan DOC apabila dia sudah menetas, dia harus dijual. Kalau kawan-kawan menahan DOC ini sampai 1 minggu, dia akan membengkak di biaya pakan, tidak dikasih makan penuh. Kasihan yang piara sesudahnya, dikasih makan penuh, dijual dengan harga yang lebih mahal. Pembeli DOC juga keberatan biasanya. Nah, itu untuk kelebihan yang keempat. Nah, kita asumsikan untuk grower di kandang sini, di kandang kami ya. Nah, di kandang ini punya 4 kandang brooding, juga punya 4 kandang pembesaran. Jadi kandang itu dibagi 4. Ini keadaan di saat sore hari. Plastik di depan sudah ditutup agar mengurangi derasnya terpaan angin. Kita asumsikan untuk modal di kandang brooding ini untuk pembuatan kandang brooding ini 4 kandang ini hanya 700.000. 600 sampai 700.000 menghabiskan biaya, itu sudah termasuk upah dari tukang ya. Sudah 700.000 termasuk upah. Lalu untuk kandang pembesaran ini kemarin hanya habis sekitar 3 juta rupiah untuk 4 kandang. Jadi di kandang ini sudah bisa membesarkan ayam joper 800 ekor. Tetapi tidak bisa langsung sekaligus 800. Bisanya cuma estafet 400 sekali. Nah, untuk perhitungan kita tadi, keuntungan itu dihitung per panen. Ayam joper itu panen rata-rata 2 bulan 3 hari sampai 2 bulan 10 hari. Kalau kawan-kawan hanya membesarkan 100 ekor per 2 bulan 10 hari, maka kawan-kawan hanya akan mendapatkan keuntungan sekitar 700 sampai 800.000 per 2 bulan. Jadi per bulan kawan-kawan hanya diberi gaji sekitar 400.000 seandainya itu diasumsikan bekerja ya. Nah, jadi untuk di kandang ini dia estafet per 400 seandainya mau dibikin estafet, walau estafetnya sih per 200 di kandang ini. Kadang 100, kadang 200, tergantung jumlah ayam yang tidak laku dijual atau DOC yang tidak laku dijual, maka akan kita masukkan ke kandang brooding. Seandainya kita asumsikan 400, maka total 400 DOC 4 kali 8 3.200.000. Untuk pakan bulan pertama hanya sekitar 1.600.000.
Lalu dimasukkan selama 1 bulan. 1 bulan kemudian ayam akan kita pindahkan ke kandang sana, dan di sini diisi lagi 400. Jadi yang ini masuk ke bulan kedua, pindah ke sana, yang di sana sudah panen. Jadi yang ini dimasukkan lagi DOC. Jadi untuk kandang ini bisa estafet per 400 ekor per bulan. Jadi kita bisa dapat hasil 400, panen 400 ekor per bulan estafet. Jadi bukan 2 bulan sekali. Nah, apabila keuntungan itu diasumsikan 800.000 per 100 ekor, maka keuntungannya sekitar 3.200.000 per bulan. Itu dengan catatan kawan-kawan bisa menjualnya seharga 40.000 per kilo dan kematian hanya 10%. Nah, di tempat ini kita menjual biasanya ayam sekitar harga 35.000 sampai 37.000 per kilo. Tapi apabila kita langsung menjual ke warung makan, biasanya dapat harga 44.000 per kilo. Itu untuk kelebihan-kelebihannya. Nah, adapun kekurangan-kekurangan dari bisnis ternak grower ini, pada masa brooding yang ini, nah ini kawan-kawan bisa melihat ayam-ayam terlihat kedinginan karena kita buka penutup depannya untuk kepentingan video, jadi ayam terlihat kedinginan. Ini lebih rentan mati di usia 1 sampai 14 hari. Ayam rentan mati. Jadi kawan-kawan ekstra atau perlu mempelajari kebiasaan DOC pada saat masih kecil. Nah, di sini sangat berangin. Seperti kawan-kawan lihat. Karena sedang musim hujan ini. Lalu yang kedua, untuk perawatan dan pemeliharaan ini memakan waktu. Apabila kawan-kawan ingin membesarkan DOC dan mengurangi potensi kematian, kawan-kawan wajib mencuci tempat makan dan tempat minumnya dengan sabun untuk menghindari bakteri yang buruk menjangkiti ayam. Jadi waktunya lumayan lama untuk di kandang sini saja untuk brooding dan penggemukan berbanding dengan perawatan ayam indukan. Untuk brooding ini hampir memakan waktu 1 jam. Brooding dan penggemukan hampir memakan waktu 1 jam untuk perawatan pagi dan perawatan sore. Sedangkan untuk indukan hanya memakan waktu sekitar 15 menit di kandang ini. Memang di kandang penggemukan kita masih belum menggunakan nipel dikarenakan beberapa alasan. Lalu kekurangan yang ketiga, keuntungan yang kawan-kawan dapatkan ini fluktuatif. Kadang keuntungan bisa besar kalau apabila di musim-musim tertentu yang banyak dari pembeli mencari ayam jenis ayam kampung atau ayam joper. Misalnya mau lebaran atau mau masuk bulan Maulid, biasanya ayam-ayam kampung atau ayam joper banyak diminati. Nah, itu harga biasanya lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi, maka kawan-kawan akan dapatkan keuntungan yang lebih besar daripada perhitungan. Itu kekurangan dari fluktuatif. Tapi apabila kawan-kawan itu kelebihan dari fluktuatif, tapi kekurangannya kalau harga lagi turun, kawan-kawan bisa mendapatkan keuntungan yang kecil atau malah merugi. Karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada hasil penjualan. Lalu, kerugian yang keempat, kalau diasumsikan keuntungan hanya 700 sampai 800.000 per 100 ekor, apabila kawan-kawan hanya memelihara 200 ekor saja per bulan per panen, maka kawan-kawan hanya akan mendapatkan keuntungan hanya 1.400.000 sampai 1.600.000 per 2 bulan. Jadi saran saya pribadi untuk kawan-kawan yang ingin usaha grower, apabila hanya ingin coba-coba dan memang niatnya hanya segitu saja jumlah ayamnya sampai terus menerus, segitu tuh maksudnya 100 ekor saja terus menerus, kalau saran saya tidak usah terjun ke dunia peternakan, karena itu akan tidak akan efektif untuk menghasilkan keuntungan, malah hanya akan menghabiskan waktu dan risiko yang lumayan tinggi.
Jadi seandainya kawan-kawan ingin terjun, kalau mau coba dulu satu box atau 100 ekor boleh untuk percobaan. Tapi rancangan atau rencana sudah berencana minimal kawan-kawan berternak grower sebanyak 400 ekor per bulan. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari bisnis penggemukan atau grower. Jadi silahkan kawan-kawan timbang-timbang sendiri. Apabila ada pertanyaan mengenai bisnis grower atau penggemukan, silahkan komen di kolom komentar. Bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe channel ini, bisa bantu subscribe untuk membesarkan atau memperluas jaringan dari channel ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.